Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sahabat Robani yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, jumpa lagi bersama kami pada malam hari ini di channel Tauhid Robani dalam sesi Bincang-bincang Tauhid episode kelima. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin bertanya nih perihal syahadat, Ustaz. Kita kan tahu syahadat itu sebelum kita Islam itu kan kita wajib bersyahadat. Bagaimana pemahaman syahadat itu dalam makna ilmu tauhid, Ustaz? Bagaimana penjelasannya, Ustaz? Ya baik, Pak Ibi dan Bapak semuanya, alhamdulillah di malam yang penuh dengan barokah dan kebahagiaan ini Allah berikan kita waktu dan kesempatan untuk bisa kita bermusyawarah. Mudah-mudahan waktu yang Allah berikan untuk kita pada malam hari ini, mudah-mudahan waktu ini bermanfaat untuk diri kita. Sesuai dengan pertanyaan Pak Ibe tadi tentang syahadat, kita mesti paham dan mengerti bahwa yang katakan syahadat itu maknanya adalah penyaksian. Kalaulah syahadat itu maknanya adalah penyaksian, tentu muncul sebuah pertanyaan di dalam hati dan pikiran kita. Apakah kita sudah menyaksikan yang kita saksikan itu? Sebab kan syahadat itu artinya kan penyaksian. Kalau penyaksian itu tentu kita menyaksikan yang kita saksikan. Kalau kita belum menyaksikan yang kita saksikan, maka itu dikatakan penyaksian yang bohong namanya, penyaksian yang palsu. Di mana letak penyaksian yang bohong dan palsu? Kita mengaku kita bersyahadat, kita mengaku kita bersaksi, tetapi kita belum menyaksikan yang kita saksikan. Di situ letaknya kita itu dikatakan penyaksian yang bohong, penyaksian yang palsu tadi. Jadi kalaulah syahadat itu artinya penyaksian, ya, lalu siapa yang kita saksikan sebenarnya? Makanya di dalam syahadat itu ada dua hal yang mesti kita pahami. Pertama namanya syahadat tauhid, yang kedua adalah syahadat rasul. Syahadat tauhid itu lafaznya asyhadu alla ilaha illallah. Sedangkan syahadat rasul itu lafaznya wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Syahadat tauhid, ya, aku bersaksi tidak ada Tuhan melainkan hanya Allah. Itu namanya terjemah namanya. Kalau maknanya secara tauhid, aku bersaksi tidak ada yang nyata dan yang wujud melainkan yang nyata dan yang wujud itu hanya Allah. Begitu juga kita memaknai syahadat rasul. Aku bersaksi, ya, bahwa Muhammad itu adalah utusannya Allah. Jadi kalau kita sudah memahami makna syahadat tauhid dan makna syahadat rasul, apa hakikat yang sebenarnya? Karena kita mengatakan tadi syahadat itu penyaksian, berarti yang kita saksikan itu tiada lain adalah Allah dan Muhammad. Karena di dalam kajian ilmu tauhid, al-ismu wal musamma wahid, bahwa nama dengan diri yang punya nama itu esa, dirinya itu tunggal, tidak akan pernah berpisah. Ibarat namanya zat dengan sifat. Kalaulah boleh kita contohkan seperti cabai dengan pedasnya, gula dengan manisnya, garam dengan asinnya. Apakah pernah berpisah antara pedas dengan cabenya, manis dengan gulanya? Ibaratnya kalau kita contohkan, misalnya ini cabai. Nah, ini cabai, ini pedasnya. Apakah seperti ini kita memahami itu? Cabai dengan pedas berpisah. Cabai dengan pedas itu nggak pernah berpisah dia esa dia. Begitulah kita memahami dan menyaksikan Allah dan Muhammad itu. Makanya penyaksian itu sebenarnya Muhammad menyaksikan dan menyatakan Allah, dan Allah juga menyaksikan dan menyatakan Muhammad. Maknanya diri yang zahir menyatakan diri yang batin, dan diri yang batin juga menyatakan diri yang zahir. Diri yang zahir itu adalah Muhammad. Muhammad ini diri yang zahir menyatakan diri yang batin yang bernama Allah. Kemudian Allah juga menyatakan diri yang zahir. Begitulah sebenarnya saksi dan menyaksikan.
anta rabbi wa ana abduka. Begitulah ucapan dan ungkapan Muhammad, engkau adalah Rabbku dan aku adalah hambamu. Sebenarnya Allah dan Muhammad itu tidak akan pernah berpisah, dua yang tiada bercerai, dua yang tiada berpisah tadi. Karena Allah itu adalah zat, Muhammad itu adalah sifat. Kalau Allah adalah zat dan Muhammad itu adalah sifat, maka disitulah kita mengambil pahamnya, nyatanya Allah itu ya itu karena Muhammad, zahirnya Muhammad itu karena Allah. Jadi Allah itu namanya, Muhammad itu adalah wujud daripada dirinya tadi itu. Jadi wujud dirinya Allah itu yang bernama Muhammad. Nah, kalaulah wujud dirinya Allah itu yang bernama Muhammad, ya, lalu siapa Allah? Allah itu batin daripada dirinya tadi yang bernama Muhammad itu. Makanya makna hakikat yang sebenar-benarnya asyhadu alla ilaha illallah, aku bersaksi atas diriku tidak ada yang nyata melainkan Allah rupa ruh. Nah, begitu memahaminya. Nah, dan aku bersaksi atas diriku bahwa Muhammad itu adalah wujud diriku rupa tubuh. Jadi Muhammad dan Allah itu betul-betul nyata dan sempurna dia pada diri ini. Ketika Muhammad dan Allah dan Muhammad sempurna nyatanya pada diri, disitulah dikatakan namanya syahadat diri. Syahadat diri itu sudah menyaksikan Allah dan Muhammad itu pada diri sendiri. La maujud illallah itu. Tidak ada yang wujud melainkan yang wujud itu hanya Allah. Ya, nyata pada Muhammad rupa insan. Itu sebenarnya. Nah, jadi kalau kita ambil kesimpulan yang paling mudah dan paling ringan untuk memahaminya, la ilaha illallah. Tidak ada yang wujud dan yang nyata hanya Allah. Yang Allah itu yang mana? Yang Allah itu Muhammad Rasulullah. La ilaha illallah, tidak ada yang wujud melainkan hanya Allah. Yang Allah itu ini Muhammad Rasulullah. Kenapa yang Muhammad Rasulullah itu inilah wujudnya? Karena inilah kesempurnaan memandang nyatanya rupanya diri Allah itu sebenarnya. Nah, itu yang Isa itu. Itu yang katakan bahwa Muhammad itu dalam bahasa hadis qudsinya, Muhammad itu adalah bayang-bayangku kata Allah, dan akulah wujud bayang-bayang itu. Jadi Muhammad itu tempat menyaksikan, tempat memandang dan menyatakan akan diri Allah itu. Itulah maknanya yang zahir dibatinkan, yang batin dizahirkan, pandang satu wujudnya di situ. Aku juga di situ kata Allah. Lalu Muhammad yang dimaksudkan Ustaz tadi ini maksudnya yang mana Ustaz? Ya. Muhammad yang Ustaz maksudkan itu bukan Muhammad bin Abdullah. Kenapa bukan Muhammad bin Abdullah? Karena sejak mulanya syahadat itu ada, ya, itu kalimatnya, lafaznya, kata-katanya tidak pernah berbeda gitu, berubah-ubah. Contoh, kalaulah dikatakan di situ Muhammad Rasulullah di situ, tentu ketika Adam bersyahadat, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Adam Rasulullah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Musa Rasulullah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Isa Rasulullah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Itu berbeda bunyinya. Ya, mestinya begitu. Kalau dipahami Muhammad itu adalah Muhammad bin Abdullah, ya, yang di Makkah itu. Tetapi yang dikatakan Muhammad itu bukanlah Muhammad bin Abdullah, tapi Muhammad itu adalah nur sebagai tajalli diri Allah itu sendiri. Makanya seluruh Nabi dan Rasulullah itu syahadatnya sama. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Aku bersaksi tidak ada yang wujud yang nyata melainkan yang wujud yang nyata itu hanya Allah. Dan aku juga bersaksi bahwa Muhammad itulah nyatanya wujudnya Allah. Jadi kalau diambil makna hakikatnya, Muhammad Rasul Allah. Nah, siapa Muhammadnya?
Ya, Muhammad ini kan namanya kezohiran tempat memandang diri Allah, ya, atau tajalli diri Allah. Kalaulah Muhammad ini adalah kezahiran tempat memandang diri Allah atau tajalli perwujudan nyatanya Allah, maka Muhammad inilah sebenarnya Rasul. Muhammad itulah utusan. Kalaulah Muhammad itu utusan atau Rasul, siapa hakikat utusan Rasul? Rasul itu adalah Allah itu sendiri. Kenapa Rasul itu Allah? Karena Muhammad ini adalah nyatanya untuk memandang Allah itu sendiri. Itu yang katakan Muhammad Rasulullah. Jadi Muhammad yang kita maksud, Muhammad yang kita pahami, Muhammad yang kita kaji itu adalah Nur Muhammad. Nah, itu maksudnya. Jadi Ustaz, lalu kapan syahadat itu muncul Ustaz? Kalau kita pahami dari bahasa Ustaz tadi, dari penjelasan Ustaz ini, kan syahadat itu hanya satu Ustaz. Arti satu sih asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Artinya saya maksud itu kapan syahadat itu adanya Ustaz? Adanya muncul syahadat itu kapan? Apakah ketika alam ini menzahir, ketika itu ada syahadat? Apakah seperti itu Ustaz? Mohon penjelasannya Ustaz. Ya baik Pak Jul. Sebenarnya syahadat itu adanya tuh sejak Allah mentajalikan akan dirinya. Kenapa syahadat itu ada muncul sejak Allah mentajalikan akan dirinya? Karena ketika Allah mentajalikan dirinya, sebenarnya Allah itu ingin menyaksikan akan dirinya. Kalau aku ini adalah Tuhan, itu bahasanya. Karena Tuhan itu adalah derajatnya. Tuhan itu disebut pangkatnya. Kalau aku ini Tuhan, lalu siapa yang akan menjadi hamba? Kalau aku hamba, siapa yang akan menjadi Tuhan? Maka disitulah Allah mentajalikan dirinya dari dirinya sendiri. Ketika dia mentajalikan dirinya dari dirinya sendiri, maka terbitlah tajalli dari dirinya itu yang disebut namanya dengan nur. Artinya saat itulah muncul syahadat langsung, begitu Ustaz? Belum. Oh, belum. Muncul namanya nur tadi. Ketika telah muncul namanya nur, terbit namanya nur, ya. Di situ pula lah sebenarnya Allah memperkenalkan dirinya. Ya, siapa dirinya sebenarnya? Nah, makanya Allah berkata, man anta wa man ana. Ini belum ada nama Allah. Ya. Belum ada bernama Allah lagi. Makanya Allah bertanya, man anta wa man ana. Kepada Nur tadi, siapa dirimu dan siapa diriku? Apa jawabannya? Anta, ana. Engkau adalah engkau, aku adalah aku. Nah, berulang lagi pertanyaannya, man ana wa man anta. Siapa diriku, siapa dirimu? Anta, ana. Engkau ya engkau, aku ya aku. Nah, yang ketiga kali, Tuhan juga berkata lagi, man ana wa man anta. Siapa aku, siapa engkau? Lalu Nuh mengatakan, ana, anta. Ketika itu, ya, belum ada namanya taraf siapa yang zat, siapa yang sifat, siapa yang Tuhan, siapa yang hamba, belum ada. Itu baru pengenalan untuk mengenali dan memahami siapa yang Tuhan, siapa yang hamba. Nah, ketika itulah Allah mengatakan kepada Nur tadi, kalau engkau ya adalah Tuhan, aku ini adalah hamba. Nah, begitulah bahasanya kalau dikalamkan. Karena untuk menceritakan bahasa hakikat ini dalam bentuk bahasa syariat itu sulit untuk dipahami. Nah, kalau engkau yang Tuhan, aku yang hamba, cobalah engkau menghilang, engkau lenyap daripada pandangan aku yang mencari. Kemanalah Nur Muhammad ini lenyap dan menghilang? Karena sebenarnya Nur Muhammad itu lenyap dan menghilang ini tidak kemana-mana. Karena sesungguhnya dia berada di dalam dirinya Tuhan itu sendiri. Ya. Bukankah Allah mengatakan wa khalaqtul khalqa liya'rifani? Aku ciptakan Nur Muhammad itu supaya Nur Muhammad itu bisa mengenal aku. Akulah yang nyata, yang wujud, yang zahir pada dirinya. Cuma dia belum mengenal aku. Makanya ketika dia belum mengenal aku, pada saat aku mengatakan man anta wa man ana, ana jawabannya. Nah, sekarang Allah ingin membuktikan siapa aku, siapa dirinya. Inilah jalan cerita
supaya ada namanya syahadat itu, penyaksian itu sebenarnya. Nah, siapa Tuhan, siapa hamba, itu maksudnya syahadat tadi. Menghilanglah Muhammad tadi. Ya, lenyap dia. Itu bahasanya menghilang, lenyap. Ya, lenyapnya tidak kemana-mana karena dia berada di dalam diri Tuhan. Karena dia berada di dalam diri Tuhan, karena diri Tuhan itu bikulli syai'in muhit, Allah itu meliputi segala nur tadi. Maka apa kata Tuhan? Ini engkau. Ini wujud dirimu. Nah, maka pada saat itulah Nur Muhammad itu dirinya dapat diketahui, dapat dikenal oleh namanya Tuhan tadi. Nah, lalu bergantilah lagi. Nah, kalau engkau sudah aku temui, siapa dirimu? Sekarang aku pula lagi yang menghilang, aku pula lagi yang lenyap. Engkau yang lagi yang akan mencari akan diriku. Nah, ketika itulah Allah itu lenyap, Allah itu fana, Allah itu menghilang. Kemana menghilang, lenyap dan fananya? Menghilang dan lenyapnya itu tiada lain adalah pada dirinya Nur Muhammad tadi. Artinya tadi apa? Andai katalah namanya, kita buat contoh dulu. Pisau, ya, pisau. Pisau ini, dengan pisau ini kita buat namanya sarung. Nah, dengan pisau kita buat sarung. Setelah sarung ini siap dibuat oleh pisau, lalu kemana fananya, kemana lenyapnya, kemana menghilangnya pisau ini? Pisau ini lenyap dan fana tiada lain adalah ke dalam sarung itu sendiri. Itu artinya ketika Allah itu fana, ketika Allah itu lenyap dan fananya itu ke dalam dirinya Nur Muhammad itu. Disitulah letaknya, ya, ana fi abdi, ana fi nuri. Aku telah menjadi rahasia dirimu, karena akulah di dalam nurmu, akulah di dalam dirimu, kata Tuhan. Itulah yang Allah maksud. Wa'lamu anna fikum Rasulullah. Ketahuilah bahwa sesungguhnya aku ini telah menjadi rahasia dirimu. Jadi lenyapnya di situ. Ketika lenyapnya Allah tadi ke dalam dirinya Muhammad, ya, maka Nur Muhammad, bahasa ustaznya panjang-panjang lalek bahasanya. Panjang-panjang lalek itu kate mencari ndak berjumpa, ke bawah mencari ndak berjumpa noh. Ala di rosso alam ko di Muhammad seluruhnya, barat, timur, utara, selatan, ndak ada berjumpa noh. Ketika itulah Muhammad itu kaget dia. Kalau bahasa ustaz, kaget aku. Di mana letak kagetnya Muhammad itu? Karena tanpa disadarinya, di dalam dirinya itu berkalam, di situ kalam batin. Allah. Kaget kok ada kalam di dalam dirinya menyebut Allah. Kalau bahasa Al-Qur'annya innani anallah. Sesungguhnya aku ni Allah. Ketika itulah Muhammad, ya, terheran-heran di situ. Pada saat dia terheran-heran dan dia dalam keterherannya tadi, dia belum mampu juga memahami siapa yang berkalam ini. Barulah Allah mengatakan, la ilaha illallah. Tidak ada yang wujud, tidak ada yang nyata pada dirimu, melainkan yang wujud dan yang nyata pada dirimu adalah aku. Ketika Muhammad paham dan sadar di situ, yang wujud itu hanya Allah, yang menjadi rahasia dirinya adalah Allah, maka disitulah dia mengatakan Muhammad Rasulullah. Ya. Disitulah mengatakan akulah Muhammad Rasulullah. Pada saat dia telah mengakui dia adalah Muhammad Rasulullah, disitulah munculnya namanya pengenalan itu. Disitulah munculnya namanya penyaksian itu. Anta Rabbi wa ana abduka. Itu ceritanya. Namun setelah kita pahami, di balik cerita, di balik hakikat, rupanya Allah dan Muhammad ini tiada lain adalah dirinya juga. Satu juga di situ. Cuma ini adalah cerita untuk menzahirkan akan dirinya. Duduknya telah di tauhid. Duduknya adalah di sifat.
Nah, kalau tidak ada cerita, kita tak mampu mengenal, memahami siapa Allah dan siapa Muhammad sebenarnya. Bukankah Allah telah mengatakan kepada kita ini melalui sebuah hadis qudsi, kuntu kanzan mahfian wa ahbabtu an u'rafa wa khalaqtul khalqa liya'rifani. Aku ini adalah perbendaharaan yang tersembunyi, kata Allah. Aku ingin dikenal. Kalau aku adalah perbendaharaan tersembunyi dan aku ingin dikenal, wa khalaqtul khalqa liya'rifani, maka aku tajalikan diriku. Nah, kalau bahasa syariatnya, aku ciptakan sesuatu dari diriku supaya yang aku ciptakan itu dia bisa mengenal aku. Sebenarnya akulah yang wujud nyata pada dirinya. Maka apa yang menjadi nazarnya Allah? Apa yang menjadi imajinasinya Allah? Yang disebut namanya alam nazarullah, ini masih di alam azali. Ya. Di situ Allah berpikir, di situ Allah itu berimajinasi, ingin mengenal akan dirinya. Maka apa yang telah dipikirkannya, apa yang telah diimajinasikannya tentang dirinya, maka terzahirlah itu semua. Itu yang dikatakan ketika berdompak, namanya kalau bahasa Minangnya berdompak, bahasa Wak beradu. Nah, berdompak sifat jamal dengan sifat jalal atas kudrat dan iradat Allah, maka terjadilah sesuatu itu dari dirinya sendiri. Ini yang disebut namanya tajalli. Jadi tajalli itu artinya Allah itu wujud, Allah itu ada. Namun dia belum nyata. Nah, itu nah. Ketika Allah itu wujud, Allah itu nyata, namun dia ingin dikenal, maka dia mentajalikan dirinya dari tiada tadi lalu menjadi nyata, dari tidak dikenal lalu bisa dikenal dari itu. Jadi tajalli itu bukan berarti dia tidak ada, dia ada lalu menjadi nyata supaya dirinya bisa dikenal. Itulah makna syahadat itu sebenarnya. Kalau dikatakan kapan mulanya syahadat, kapan munculnya kulima, nah, itu duduk kajinya. Kapan mula adanya berkulima itu? Nah, kapan yang mula berkulima tadi itu pada saat Allah mentajalikan dirinya. Allah ingin mengenalkan dirinya. Allah ingin tahu siapa dirinya tadi. Nah, jadi bahasa kiasnya Allah ingin melihat dirinya di luar dirinya. Nah, jadi kalau Allah ingin melihat dirinya di luar dirinya, butuhlah cermin. Nah, cermin bagi dirinya itu adalah nur. An-nur itulah yang bernama Muhammad. Maka Nur Muhammad tadi itu tempat memandang akan diri Allah. Karena Nur Muhammad itu cermin. Pak Ebit, Pak Jul, Pak Ripai, dan Pak Arjo ingin melihat dirinya. Kalau ingin melihat dirinya kita dah rapi atau belum, kita butuh cermin. Cermin itulah media. Cermin itu adalah kenyataan untuk memandang akan diri sendiri. Nah, sekarang yang berfungsi menjadi cermin itu adalah Muhammad. Muhammad itu adalah Nur. Nah, siapa Nur? An-Nur itu adalah rahasia untuk memandang diri Allah. Itu yang katakan al-insanu siri wa nasirahu. Insan itu rahasiaku dan akulah menjadi rahasianya. Karena yang dikatakan insan itu adalah Muhammad itu. Muhammad itu yang disebut insan. Muhammad itu yang disebut hamba. Nah, itu maksudnya. Jadi makna hakikinya Allah ingin menyaksikan akan dirinya sendiri. Itulah yang dikatakan oleh Ustaz tadi. Muhammad menyatakan Allah dan Allah juga menyatakan Muhammad. Muhammad menyaksikan Allah dan Allah juga menyaksikan Muhammad. Bagaimana cara memahaminya itu? Nah, lihat, kan ada dua syahadat tadi. Asyhadu an la ilaha illallah. Itu namanya syahadat tauhid. Nah, walaupun itu syahadat tauhid, tapi yang menyatakan dan menyaksikan Allah itu adalah Muhammad. Itu tubuh yang zahir. Aku bersaksi, kata Muhammad, tidak ada yang wujud dan yang nyata, melainkan yang wujud dan nyata itu hanya Allah. Allah itu diriku. Nah, begitu dia. Jadi Muhammad yang menyebutnya. Nah, setelah itu baru Allah pula ingin menyatakan dan menyaksikan. Aku bersaksi, kata Allah, bahwa Muhammad itu tiada lain adalah nyatanya wujud diriku.
Itulah antara nama dengan diri yang punya nama itu Esa dia. Kan selalu Ustadz buat suatu kiasnya. Tuhan, kata Ustadz, Tuhan itu sebagai pangkat. Nah, ya kan? Itu bahasanya. Sekarang Tuhan sebagai pangkat ini, Tuhan itu ada diri. Nah, Tuhan itu ada wujud diri. Tuhan itu ada rupa diri. Tuhan itu ada rahasia diri. Kalaulah Tuhan itu punya diri, siapa nama daripada dirinya Tuhan? Yaitu Allah. Kalau telah Tuhan itu punya wujud diri, siapa nama wujud diri Tuhan? Itu bernama Muhammad. Kalaulah Tuhan itu punya rupa wujud diri, siapa nama rupa wujud diri Tuhan? Itu namanya Adam. Kalau Tuhan itu punya rahasia wujud diri, siapa nama rahasia wujud diri Tuhan? Itu adalah insan. Makanya disebut Allah itu namaku, Muhammad itu wujudku, Adam itu rupaku, insan itu rahasiaku. Aku siapa? Akunya Tuhan tadi. Aku itu ya Tuhan. Nama aku itu adalah Allah. Innani anallah. Sesungguhnya aku ini Tuhan. Nah, itu maksudnya. Tapi nama aku itu tiada lain adalah Allah. Jadi satu dia memahaminya. Esa. Itulah awal mula syahadat namanya. Awal mula berkulimah namanya. Jadi bersyahadat itu jangan memandangnya keluar diri. Syahadat itu memandang meniliknya pada diri sendiri.